Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat channel Badru El Tamami, saat ini saya akan menyajikan dongeng atau cerita yang lucu sebagai penghibur untuk Anda semuanya. Cerita atau dongeng yang pertama, pilih neraka yang mana? Salah satu warga Indonesia meninggal dan karena amal perbuatannya yang kurang baik, selama hidup ia dikirim menuju ke neraka. Di sana ia mendapatkan bahwa ternyata neraka itu berbeda-beda bagi tiap negara asal. Pertama, ia ke neraka orang-orang Australia dan bertanya kepada orang-orang Australia di situ, "Kalian diapain di sini?" Orang Australia pun menjawab, "Pertama-tama kita didudukan di atas kursi listrik selama 1 jam lamanya. Lalu didudukkan di atas kursi paku selama 1 jam lagi. Lalu disiram dengan bensin dan disulut api. Lalu setan Inggris pun muncul dan memecut kita sepanjang sisa hari." Karena kedengarannya tidak menyenangkan, si orang Indonesia menuju ke neraka yang lainnya. Ia coba melihat bagaimana keadaan di neraka Amerika Serikat. Dia pun menuju neraka Jepang, neraka Rusia, dan banyak lagi yang ia kunjungi. Ia mendapatkan bahwa kesemua neraka itu kurang lebih mirip dengan negara orang Inggris. Akhirnya ia tiba di neraka orang Indonesia sendiri dan melihat antrian sangat panjang yang terdiri dari orang berbagai-bagai negara. Tidak cuma orang Indonesia saja yang menunggu giliran untuk masuk neraka Indonesia. Dengan tercengang ia bertanya kepada yang ngantri, "Apa yang akan dilakukan di sini?" Ia memperoleh jawaban, "Pertama-tama kita didudukan di atas kursi listrik selama 1 jam lamanya. Lalu didudukan di atas kursi paku selama 1 jam lagi. Lalu disiram dengan bensin dan disuluti oleh api. Lalu setan Indonesia muncul dan memecut kita sepanjang hari." Tapi itu kan sama persis dengan nerakanya orang yang lain, negara lain. Lalu kenapa dong begitu banyak orang ngantri untuk masuk ke sini? Di sini servisnya sangat-sangat buruk. Kursi listriknya nggak menyala karena listrik sering mati. Kursi pakunya nggak ada, tinggal pakunya aja karena kursinya sering diperebutkan. Bensinnya juga nggak ada tuh karena harganya melambung tinggi. Malah di tahun 2010 lalu katanya mau naik lagi, dan setannya adalah mantan anggota DPR. Jadi ia cuma datang, tanda tangan absensi, lalu pulang. Cerita lucu yang lainnya. Cerita lucu bahasa Inggris, bule ketemu Pak Ijo. Suatu hari ada bule kehilangan sepeda motornya yang baru saja diparkir di depan toko di sekitar Jalan Malioboro, Yogyakarta. Lalu ia pun bertanya ke seseorang. Pada suatu hari ada bule
kehilangan sepeda motornya yang baru saja diparkir di depan toko di sekitar Jalan Maliboro, Yogyakarta. Lalu ia bertanya ke seseorang yang saat itu kebetulan berada di tempat parkir. Namanya Pak Ijo. Apakah dia ngelihat orang yang mengambil sepeda motornya? Pak Ijo bilang, yes, he used to table square. What he fast go without any wet expire. Maksudnya, ya, dia memakai kemeja kotak-kotak. Pantes dia cepat-cepat pergi tanpa basa-basi. Lalu dengan sok berwibawa Pak Ijo menasehati, Sir, different river if park vehicle motor liver yes. Maksudnya, Tuan, lain kali kalau parkir sepeda motor hati-hati ya. Tapi bule itu diam saja karena nggak tahu mau menjawab apa. Sehingga Pak Ijo jadi ngedumel. Basic bule, maksudnya dasar bule. Karena nggak tahu harus ngomong apa lagi, akhirnya si bule tersebut ngeloyor pergi dan dengan pedenya Pak Ijo bilang, Bres, sambil melambaikan tangannya. Maksudnya, kata si bule, dadah, sapa Pak Ijo. Cerita peternakan ayam. Di sebuah peternakan ayam ada 20 ayam betina dan 1 ayam jago yang sudah tua. Si pemilik peternakan berniat untuk membeli 1 ayam jantan muda yang lebih produktif. Ayam jago tua, hei kau, jangan serakah ya. Di sini kan ada 25 betina. Aku 15 betina, kamu saya kasih 10 deh. Ayam jago muda menjawab, ogah ah, semuanya harus milik aku. Ayam jago tua menjawab, oke. Tapi kita putuskan dengan lomba lari 100 meter. Gimana? Ajak si ayam jago tua kepada ayam jago muda. Lalu ayam jago muda pun menjawab, boleh, siapa takut. Akhirnya ayam jago tua pun, karena aku sudah tua, kata si ayam jago tua, gimana kalau aku lari 20 meter lebih dulu di depan kamu, masa enggak ngalah sama orang tua? Ayam jago muda pun merespon, oh silakan dengan pedenya si ayam jago muda. Ayam jago tua pun lari dulu di depan ayam jago muda sejauh 20 meter. Baru di belakangnya ayam jago muda melaju dengan cepat. Namun saat akan menyalip si ayam jago tua, tiba-tiba dor! Kepala ayam jago muda meletus ditembak si pemilik peternakan. Ayam jago muda mati di tempat. Sambil menyeret mayat ayam jago muda, ia menggeruguti. Pemilik peternak, wah, sudah genap 12 ayam homo yang aku tembak mati bulan ini. Sudah gila kali ini ayam, padahal masih muda, bukannya ngejar betina malah ngejar jago tua lagi. Cerita lainnya yaitu humor di pekerjaan. Pak Budi, seorang pemilik toko pakaian, kaget ketika seorang saingan baru membuka toko di sebelah kiri dia. Sebuah spanduk besar telah dipasang dengan tulisan pakaian import. Pak Budi bermasalah untuk kedua kalinya ketika pesaing lain menyewa gedung di sebelah kanannya
dan mendirikan spanduk yang jauh lebih besar dengan tulisan harga termurah. Pada akhirnya Pak Budi benar-benar depresi, namun keesokan harinya dia datang dengan sebuah gagasan dan ide. Dia tidak mau kalah. Dia memasang spanduk yang lebih besar dari kedua pesaing tokonya sendiri dengan tulisan masuknya lewat sini. Seorang juragan Arab sedang sakit keras. Dan ketika akan menjelang ajal, istri dan kelima anaknya berkumpul mengelilinginya sambil menangis terseduh-seduh. Sang juragan Arab bertanya, "Umi, mana Umi?" Sang juragan bertanya. Sang istri, "Saya selalu di sampingmu, Abi," sambil terseduh. Sang juragan, "Abu, mana Abu?" tanya juragan. Anak ke satu, "Iya Abi, Abu di sini," sambil menangis dan mengelus kepala sang ayah. Sang juragan, "Abdul, mana Abdul?" Juragan bertanya kembali. Anak kedua pun menjawab, "Saya di sini Abi," sambil tertunduk dan sesugukan. Begitu pula anak ketiga dan anak keempat, semuanya dipanggil satu persatu namanya oleh juragan. Sampai pada anak kelima yang terakhir, sang juragan berkata-kata, "Komar, Komar, kau juga ada dekat Abi?" Anak kelima, "Tentu Abi," kata si Komar. "Kami semua di sini mendampingi Abi." Sang juragan tiba-tiba langsung berdiri. "Jadi siapa yang jaga toko?" Seorang karyawan menghadap ke bosnya. Ia berkata dengan serius, "Bapak sebaiknya menaikkan gaji saya sekarang juga." "Apa alasannya?" tanya si bos dengan sinis tanpa menoleh sedikit pun. "Perlu Bapak ketahui, sekarang ini sudah ada 5 perusahaan besar dan bonafit yang sedang mengejar-ngejar saya." Kali ini si atasan menoleh. Dengan penasaran ia bertanya, "Oh iya. Perusahaan apa saja itu?" tanyanya dengan nada cemas. "Citibank, PAM, PLN, Telkom, dan terakhir BTN." Kemudian cerita lucu yang lainnya yaitu kain dari Arab. Abdul, seorang pedagang dari Arab, membuka usaha toko kain di salah satu kota di Indonesia. Dia menjual kain-kain impor dari negeri dia sendiri, yaitu negeri Arab. Pada suatu hari, datanglah pembeli asli orang setempat untuk membeli kain. Setelah lama mencari, dilihatnya kain yang bertuliskan "dijamin tidak luntur", dan tertulis juga bahwa kain itu buatan dari Arab. Saking girangnya orang tersebut, tanpa basa-basi, tanpa banyak tanya, dia akhirnya membeli kain itu dan lekas pulang. Beberapa hari kemudian, orang tersebut datang ke toko kain si Abdul lagi. Tapi kali ini orang tersebut datang bukan untuk membeli kain, tapi untuk komplain kain yang telah dibelinya. Orang tersebut meminta penjelasan mengenai label "dijamin tidak luntur" yang tertera pada kain yang dibelinya beberapa hari yang lalu. Abdul, sang pemilik toko, pun menjawab, "Kain tersebut buatan dari Arab. Jadi bacanya harus dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan." Mendengar hal tersebut,
Orang yang membeli kain itu pun pulang dengan sedih hati. Itulah kisah atau dongeng pendek yang bisa menghibur Anda semuanya, dan sedikit ada hikmah yang bisa kita ambil daripada dongeng dan kisah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.